Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM sebagai berikut: 21301241011, absen pertama dari Pendidikan Matematika D angkatan 2021. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai filosofi kurikulum, atau lebih tepatnya itu filosofi dari kurikulum Merdeka. Nah, apa itu kurikulum? Nah, itu akan kita bahas dalam video kali ini. Landasan filosofi dalam kurikulum adalah asumsi atau rumusan atau gagasan yang didapatkan dari hasil berpikir mendalam secara analitis, logis, dan sistematis. Nah, kurikulum sendiri adalah sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, kurikulum ini tidak dibuat hanya untuk eh, formalitas saja, tapi kurikulum ini bertujuan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Jadi, kurikulum ini sebagai rangka agar pendidikan itu dapat tumbuh atau berkembang sesuai apa yang sesuai apa yang bangsa inginkan, agar bisa meningkatkan meningkatkan taraf pendidikan yang ada di Indonesia ini. Terdapat suatu landasan dalam pengembangan kurikulum, di antaranya yaitu filosofi of and nature of knowledge, society and culture, the individual learning theory. Nah, beberapa tokoh lain juga berpendapat sama dengan yang sebelumnya, yaitu pengembangan kurikulum terdapat beberapa landasan, yaitu filosofis, sosiologi, psikologi, dan yuridis. Kurikulum dapat dibuat Kurikulum itu dibuat berdasarkan pemikiran pendidikan para pendiri bangsa. Jadi kurikulum itu juga tidak langsung ada, tapi ada yang membuat, yaitu berdasarkan gagasan atau pemikiran para tokoh pendidikan pendiri bangsa yang sebelumnya. Pendiri bangsa mengemukakan bahwa semua memiliki hak pendidikan yang sama dan harus diakui. Oleh karena itu, kurikulum dibuat untuk memudahkan pelajar dalam belajar agar terpenuhi hak pendidikannya masing-masing, baik itu siswa maupun mahasiswa. Dengan adanya kurikulum, siswa dan mahasiswa dapat belajar sesuai yang diinginkan secara bertahap, terkonsep, sehingga proses pendidikan tidak membebani suatu individu. Kurikulum juga dibuat agar siswa lebih optimal dalam bereksplorasi sumber pembelajaran, skill, minat, dan bakatnya. Jadi, selain kurikulum digunakan sebagai rangka untuk tumbuh kembangnya sebuah pendidikan, kurikulum juga digunakan untuk mengarahkan pendidikan itu akan tumbuh ke arah yang mana. Jadi, sebagai patokan dalam sebuah pendidikan. Nah, selain itu materi yang sudah saya kumpulkan sebagai berikut. Nah, konsep dan filosofi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mengembangkan kurikulum untuk perbaikan pendidikan di Indonesia, khususnya pasca pandemi COVID-19. Nah, jadi selama COVID kemarin, pendidikan itu secara tidak langsung menurun drastis karena tidak bisa tatap muka juga. Jadi pembelajaran harus secara daring. Nah, kurikulum ini juga diketahui sebagai revisi sekaligus perbaikan terhadap kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 13. Nah, pengembangan kurikulum ini yang dinamai kurikulum Merdeka Belajar tidak terlepas dari proses Merdeka Belajar yang dirancangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem Makarim. Nah, Pak Menteri ini juga menjelaskan kurikulum baru ini merupakan deretan panjang dari program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh kementeriannya. Nah, kurikulum ini disebut sepenuhnya menganut konsep kemerdekaan belajar secara luas, tak hanya meliputi siswa, tapi juga seluruh unsur pendidikan di dalamnya. Dan dalam penerapannya, sesuai dengan makna merdeka. Pihak Kementerian dan Kebudayaan juga menjadikan kurikulum merdeka sebagai eh, de- sebagai pilihan tiap suatu pendidikan yang disesuaikan dengan kesiapan kemampuan tiap satuan pendidikan pasca pandemi.
Nah, dengan pendidikan sampai dengan saat ini dengan demikian sampai saat ini terdapat kurikulum yang masih berlaku di Indonesia, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat yaitu untuk yang ada karena terjadinya sebuah pandemi kemarin, dan kurikulum merdeka yang sudah mulai dan yang konsep penerapannya bersifat tidak memaksa. Dan kurikulum yang Merdeka Belajar ini belum seluruh tenaga pendidikan melaksanakan kurikulum tersebut. Dalam proses pemulihan, khususnya untuk dunia pendidikan selama pandemi 2 tahun kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sengaja membuat formula khusus dalam perumusan kurikulum yang diwujudkan dalam bentuk kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dalam kurikulum ini model pendekatan yang diterapkan pada satuan pendidikan berbasis ketertarikan para peserta didik maupun mahasiswanya, sehingga siswa maupun mahasiswa punya kebebasan sepenuhnya untuk menentukan materi pelajaran mana yang diminati. Selain itu penerapannya di kelas, jadi kurikulum Merdeka Belajar itu ya benar-benar merdeka. Jadi mulai dari mahasiswa maupun siswa maupun sumber belajarnya atau cara mengajarnya itu benar-benar merdeka dan dibebaskan. Itu supaya siswa atau mahasiswa tidak merasa terbebani dalam belajar dan dapat meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Jadi buku atau guru dosen itu tidak menjadi patokan atau sumber utama dalam mencari materi di perkuliahan. Jadi bebas. Jadi maupun sumber apapun itu dibebaskan untuk sebagai pembelajaran. Nah, tujuan dari kurikulum ini adalah agar siswa lebih optimal dalam mengembangkan bakat serta kemampuannya sesuai dengan bidang yang mereka minati masing-masing. Dengan dengan hasil karya positif yang mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian, suasana yang terbangun dalam aktivitas pembelajaran di kelas adalah suasana yang efektif menciptakan rasa ketertarikan siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi fungsi kurikulum merdeka ini adalah memerdekakan siswa maupun mahasiswa. Jadi materi yang diajarkan atau akan yang disampaikan, siswa boleh meminta dengan metode apa yang ingin digunakan. Jadi siswa akan lebih mudah dalam menerima materi. Seperti itu. Nah, sebagai alat, kurikulum juga harus mengikuti anak dalam membantu proses pendidikannya. Filosofi dasarnya dari kurikulum merdeka ini sudah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, satu hal yang menarik dalam filosofi tersebut salah satunya diungkapkan bahwa tumbuh kembang anak terletak di luar kehendak dan kecapapan kita sebagai kaum pendidik. Selama ini kita mungkin lebih mendominasi proses belajar mereka dengan kurikulum merdeka, kita akan menyesuaikannya dan mengembalikannya pada kodratnya. Yang telah dijelaskan Zulfikri Fikri dalam acara webinar implementasi kurikulum merdeka. Nah, menurutnya kurikulum merdeka ini eh, menyediakan layanan kepada setiap peserta didik agar masing-masing mereka sejak dini dapat mengenali potensi yang mereka miliki sendiri. Nah, ketika para pendidik ini keliru atau mempunyai kesalahan dalam memberikan layanan, itu akibatnya anak-anak tidak akan menemukan potensi yang ada dalam diri mereka, dan para pendidiklah yang harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Nah, untuk keunggulannya, kurikulum merdeka ini memiliki keleluasaan dalam memilih format, memilih pengalaman, memilih materi esensi apa yang dibutuhkan, serta menentukan modul yang cocok untuk pembelajaran di lingkungan sekolah. Kurikulum merdeka ini juga eh, menekankan pentingnya kesadaran untuk berkolaborasi, meningkatkan pemahaman sesama guru mengenai pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran tersebut dapat mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi untuk kurikulum Merdeka Belajar ini semuanya disesuaikan apa yang dibutuhkan siswa untuk siswa berkembang. Jadi materi yang diberikan itu tidak lebih dari apa yang mereka butuhkan, tapi juga tidak kurang dari apa yang mereka butuhkan, sehingga peserta didik atau siswa dapat berkembang sesuai potensi yang mereka miliki masing-masing. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.